Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan. Oke, pada malam ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya atau tugas saya di mata kuliah statistika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iwan Artawan Ngarasa, NIM 2010104062 dari kelas W jurusan TI DGM. Nah, bisa kita lihat di PowerPoint. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan rata-rata nilai siswa lulusan SMK dan SMA di mata kuliah fotografi. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan hipotesis. Fotografi banyak minat di kalangan remaja pada saat ini. Apalagi di kalangan anak muda, selain punya fotografi juga bisa menjadi lapangan pekerjaan sebagian banyak orang. Fotografi bisa dipelajari otodidak ataupun di bangku sekolah. Di bangku sekolah khususnya anak SMK sudah diajari fotografi mulai dari dasar hingga praktek, namun ada juga anak SMA yang seperti saya ini yang suka fotografi dan melanjutkan hobi saya di bidang fotografi sampai ke bangku kuliah untuk mempelajari fotografi lebih dalam. Walaupun pada saat SMA jujur saya tidak pernah diajari fotografi, tapi saya ingin belajar lebih banyak. Dulunya saya belajar secara otodidak. Ini yang membuat saya penasaran dan akhirnya saya membuat sebuah uji coba perbedaan rata-rata nilai siswa lulusan SMK dan SMA di mata kuliah fotografi. Apakah anak SMK itu nilainya lebih besar karena mereka sudah belajar dari bangku sekolah khususnya di SMK, ataukah anaknya seperti saya lulusan SMA tapi belajar secara otodidak. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Pada metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu wawancara atau menanyakan secara langsung kepada narasumber atau teman-teman saya di Stiki apakah mereka lulusan dari SMK atau SMA, dan saya juga menanyakan kepada mereka berapa nilai akhir mereka pada mata kuliah fotografi. Nah, yang ketiga ada metode statistika. Kali ini saya menggunakan statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari populasi. Dan metode yang saya pakai yaitu independent sample test. Seperti yang kita ketahui bahwa independent sample test merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui letak perbedaan antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan, dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Untuk selanjutnya hasil data bisa dilihat di samping ini. Untuk pendidikan terakhir saya mewawancarai 50% anak SMK dan juga 50% anak SMA. Penghitungan statistika. Dari samping kita bisa lihat tabel nilai dari masing-masing siswa. Bisa kita lihat di sini nilai mata kuliah fotografi. Nah, beberapa teman-teman saya sudah saya wawancarai. Ada mereka yang dari lulusan SMA dan ada juga yang lulusan SMK. Dan pada saat itu saya juga menanyakan berapa sih nilai mereka, dan yang saya gunakan itu yang saya jadikan sebagai data untuk tugas saya ini. Nah, yang selanjutnya hasil. Dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata pada dua data yang tidak berpasangan. Jika si dua talent kurang dari 0,5, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara lulusan SMK dan SMA. Jika dua talent ini lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara lulusan SMK dan SMA. Pada output ini, uji independen pada gambar di samping ini terlihat signifikan talent hasilnya adalah 777. Nah, ini kita lihat independent sample test hasilnya talent 777, yang artinya sudah lebih dari 0,05. Itu berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan
nilai mata kuliah lulusan SMK dan lulusan SMA. Ini sudah saya uji di SPSS. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari uji independen sampel di tes dapat disimpulkan bahwa siswa lulusan SMK dan siswa lulusan SMA tidak memiliki perbedaan nilai mata kuliah fotografi yang signifikan. Kelakaannya setiap orang berbeda-beda dan media belajar saat ini juga sudah mulai maju, mulai dari YouTube dan hingga buku jadi lulusan SMK ataupun SMK tidak menjadi dasar atau terukur terhadap keahlian seseorang. Jadi saran dari saya, mau kalian lulusan SMK atau lulusan SMA, kalian harus belajar dengan teguh. Artinya walaupun di SMA kita tidak diajari fotografi, jika memang itu hobi kita bisa belajarnya dengan otodidak atau melalui media YouTube atau internet. Dan itu yang untuk SMK bisa diasah lagi pada saat kuliah. Nah, sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om.